Hello Church, Happy Sunday. Kita semuanya bertemu secara online di hari Minggu ini. Thank you setiap dari teman-teman dari media, dari Com, dari Tech yang udah membantu supaya ini semua bisa terlaksana dengan baik. Dan saya rasa ini merupakan hari-hari di mana kita justru bisa belajar sesuatu yang baik. Ini merupakan hari-hari di mana justru kita bisa mengambil keuntungan di situ kalau hidup kita hati-hati. Dan hari ini saya akan melanjutkan dari Building Blocks of Relationships. Building Blocks of Relationship merupakan tema kita di bulan Maret ini. Dan kita juga berdoa ya, situasi ini makin lama makin membaik. Semuanya terproteksi Tuhan, semua dalam keadaan sehat, bukan hanya Anda, orang tua kita, dan kemudian anak-anak kita, semuanya dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pagi ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama. Kami rindu mendengar sedikit daripada firman-Mu. Kami berdoa setiap benih jatuh dalam tanah yang subur, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan kesembuhan terjadi di dalam setiap rumah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Dan di dalam Building Blocks of Relationship hari ini, saya akan meng-quote sebuah ayat. Sebuah ayat ini sangat penting di Markus 9, ayat yang ke-7. Ayat ini merupakan sebuah statement dari Bapak sendiri. Ini merupakan sebuah statement dari Bapak yang diucapkan dari sorga ke bumi. Langsung, secara audible. Jarang sekali terjadi, tapi itu terjadi di dalam zamannya Yesus. Dia berkata demikian ketika di gunung Yesus dimuliakan. Bapak berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, I love him, aku menghargai dia, aku mencintai dia, aku mengasihi dia, dengarkanlah dia. Dan di dalam bahasa aslinya kata dengar bukan hanya sekedar dengar, tapi akowo artinya itu mendengar dan mempercayakan apa yang didengar. Jadi arti dari akuo bukannya hanya hear atau mendengar, tetapi arti daripada akuo adalah trust atau percaya. Jadi ketika orang mengasihi orang lain, di situ ada trust. Ketika ada relationship antara Bapa dan Yesus dan murid-muridnya, di situ ada trust. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Barang siapa mengasihi, ada love, ada relationship, di situ ada trust. Dan ini yang mau saya bicarakan hari ini, bahwa dalam relationship ada begitu banyak building block. Ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sebuah relationship. Tetapi building block nomor 1 di dalam hubungan antar manusia adalah trust. Kalau nggak ada trust, rasa saling percaya, maka relationship itu sulit untuk dilakukan. Jadi trust adalah building block number 1. Dan kalau kita melihat ini ya, mungkin Anda pernah main ini disusun sedemikian rupa dan masing-masing ini harus mengambil satu bagian demi satu bagian. Dan kemudian jangan sampai jatuh, begitu. Di dalam sebuah building block of relationship, kalau nggak dirawat, pasti rapuh. Dalam building block of relationship yang membangun ini, ada satu hal yang paling penting komponennya yang namanya trust. Trust itu penting karena biasanya trust diletakkan di bagian yang fondasional di sini. Ketika trust itu tidak ada, maka yang ada adalah sebuah keruntuhan. Dia merasa ditipu satu kali, dia merasa dikhianati satu kali, dia merasa dibohongi satu kali. Mungkin masih oke, masih bisa berdiri. Tapi sebetulnya ada sebuah kerapuhan yang ada di situ. Karena ingat, you don't get relationship, Anda tidak mendapatkan hubungan, you don't get relationship, you build relationship. You build relationship. Kalau hubungan nggak dibangun,
dia akan rapuh sendiri. Kalau hubungan dibiarkan, ya udah biarin aja begitu. Maka waktu akan mengambil banyak hal dari situ. Kesibukan akan mengambil banyak dari situ. Apalagi kalau yang namanya trust, itu sudah nggak ada. Ini saya lagi hati-hati banget nih. Jenggah. Hubungan tuh seperti ini. Dan trust itu harus dibangun, trust itu harus dibuild. Kalau trust ini hilang, maka makin rapuh dia. Trust. Demikian juga dalam trust kita sama Tuhan. Kalau kita nggak build, makin lama yang jadi adalah makin rapuh. Kalau kita nggak isi dengan firman, maka makin lama ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Trust, you cannot get relationship, you build relationship. Ini saya lumayan jago nih. Anda melihat dalam kehidupan kita, kalau kita nggak bangun, kalau kita nggak setia, maka terjadi sesuatu yang kosong. Sehingga, in a relationship, dalam sebuah hubungan, kalau trust itu makin lama makin kurang, perhatikan, ada goncangan sedikit aja, hubungan itu akan kolaps. Anda lihat? Karena the building block of relationship-nya menjadi rapuh. Sekali lagi, you don't get relationship, you build one. Sebuah hubungan dalam rumah tangga, orang tua, suami istri, dan mertua, dalam care group, dalam gereja, dalam pekerjaan. It's not easy to build, but easy to crumble. Hubungan itu not easy to build, bikinnya tadi lama, nyusunnya lama, not easy to build, but easy to crumble. Satu kali saya waktu masih kecil, saya pernah dengan orang tua saya mau beli parfum di sebuah tempat di Singapura. Saya nggak usah sebut tempatnya lah. Kita mau beli parfum di situ dan kemudian, oh ini lagi murah, dan kemudian ya, saya beli. Saya nggak ngerti dan kemudian bawa pulang ke Indonesia dan kemudian ketika saya pakai, ada orang yang bilang, oh ini palsu. Ini palsu dikatakan. Mungkin nilainya nggak seberapa, tetapi saya mau kasih Anda sebuah pengalaman pribadi. Sejak saat itu saya nggak pernah ke daerah itu untuk beli apapun. Nggak pernah. Satu kali doang. Cuma satu kejadian. Cuma satu barang. Nilainya nggak besar. Kenapa? Karena yang namanya relationship, yang namanya trust, itu not easy to build, but easy to crumble. Waktu kecil saya dengan papa saya suka naik kereta pulang ke Jawa Tengah. Papa saya dari Jawa Tengah. Sering kalau liburan kita pulang dan di setiap stasiun dulu pedagang boleh naik. Kita juga boleh turun untuk beli. Ada jajanan pasar di sana, ada nasi dan sebagainya. Saya ingat waktu saya masih kecil sekali, papa saya ajak saya untuk turun untuk beli orang yang berdagang nasi. Nasi ada lauknya lah begitu. Dan kemudian ketika kita turun, kita beli di sebuah stasiun, di sebuah kota, saya nggak usah sebut namanya. Kita makan dan kemudian ketika dibuka kereta itu lagi pergi, dan basi, ternyata basi. Dan saya ingat tiap tahun karena kita bisa 2 kali, setidaknya 1 kali pergi ke Jawa Tengah. Jadi saya ingat papa saya sejak kejadian itu, dia tidak pernah membeli apapun ketika dia lewatin kota itu. Anda melihat, satu kejadian, satu pedagang, satu pengalaman yang buruk, maka it's not easy to build, but it's easy to crumble. Dan karena itu, trust itu takes time, takes consistency. Gimana caranya saya membangun trust di dalam Tuhan, dalam hubungan saya dengan Tuhan? It takes time, perlu waktu, it takes consistency. Bagaimana saya mau membangun hubungan bersama dengan istri saya makin lama makin baik, makin harmonis? It takes time, it takes consistency. Bagaimana saya mau membangun hubungan dengan anak saya makin remaja, kelihatannya makin sulit kami berkomunikasi dan sebagainya? It takes time,
It takes consistency. Bagaimana saya bisa betul-betul melayani Tuhan, melayani orang, dan kemudian saya betul-betul bisa mendapatkan sebuah reputasi yang baik di dalam pelayanan. Apakah reputasi yang baik perlu dalam pelayanan? Perlu reputasi yang baik dalam pelayanan. It takes time, it takes responsibility, it takes consistency, perlu konsisten dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini kita mau belajar. Sebelum kita ngomong tentang banyak hal, kita akan belajar how to trust God. Bagaimana saya bisa mempercayakan kehidupan saya sama Tuhan. Dan dalam kehidupan saya ada begitu banyak concern, ada begitu banyak perhatian. Dan sekarang ini saya tahu kita dalam sebuah masa, dalam sebuah situasi di mana begitu banyak concern. Concern artinya pikiran, banyak pikiran. Mungkin ada kekhawatiran di situ, concern, sesuatu yang penting, sesuatu yang belum beres, concern, urusan yang belum settle di dalam kehidupan Anda dan saya. So many things yang menjadi pemikiran saat ini. Diri saya sendiri, myself, family, keluarga, anak-anak, dan kemudian gereja gimana, ada yang sakit apa enggak. Bagaimana dengan jemaat yang saat ini mungkin pekerjaannya kena efek. Betul-betul kita berdoa untuk banyak jemaat kita yang hari ini pekerjaannya, income-nya, nafkahnya sangat terganggu dengan itu. Begitu banyak concern, saya tahu begitu banyak concern. Tapi saya hari ini mau memberikan kepada kita sedikit konsep bahwa ada yang namanya concern, tetapi juga ada yang namanya control. Saya banyak pikiran, tapi nggak semua yang saya pikirkan is under my control. Nangkep ya, teman-teman? Banyak concern, banyak pikiran, tapi ternyata yang bisa saya kontrol itu sedikit. Jadi saya harus bagi begitu banyak concern, begitu banyak pikiran dalam kehidupan saya. Tapi kontrol ini saya harus bagi antara apa yang bisa saya lakukan, what I can do, dan what only God can do. Ketika kita bisa pisahkan concern yang begitu banyak ini dengan what I can do, apa yang bisa saya lakukan, dan kita menyadari beberapa ini cuma Tuhan yang bisa bantu, cuma Tuhan yang bisa tolong, dan itu saya serahkan sama Dia, itu trust. That's trust. Trust adalah penyerahan kontrol akan concern yang tidak bisa kita kontrol. Trust adalah penyerahan kendali kehidupan kita kepada Tuhan yang bisa memegang begitu banyak kendali dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini sebelum kita ngomong banyak tentang building blocks of relationship, pesan saya yang pertama adalah trust God. Trust God. Trust. Trust artinya I do my part dan let God do His part. Dan saya rasa sungguh orang yang percaya kepada Tuhan punya tendensi untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Orang yang percaya, mempercayakan hidupnya sama Tuhan, punya tendensi untuk bisa jadi orang yang lebih mudah bisa dipercaya oleh orang lain. Dan saya berdoa, ini menjadi building block dasar kita. When I trust God, I become trustworthy. Ketika saya mempercayakan hidup saya sama Tuhan, saya menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena itu kita melihat bahwa Yesus ketika dia bangkit, dia menyuruh orang ke Galilea dan dia katakan pergilah ke sana, aku akan ada di situ, dan betul-betul Yesus ada di Galilea. Dan kemudian dia katakan tunggu di Yerusalem, aku akan mencurahkan Roh Kudus, dan kemudian dia kasih janji itu dan sungguh janji dari Bapa itu datang. Yesus itu merupakan contoh orang yang trustworthy. Dia bisa dipercaya. Dan hari ini saya berdoa setiap dari Anda dan saya menjadi orang yang trustworthy di dalam membangun building block of relationship. Trust dapat dari apa? Gimana saya ingin membangun betul-betul komunikasi dengan istri saya, dengan suami saya, dengan Tuhan sendiri. Trust, kepercayaan itu only comes, hanya datang lewat small, intimate moment. Trust itu dibangun lewat small, yet intimate moment. Setiap dari kita bisa membangunnya. Di dalam family, di dalam keluarga kita, secara personal, dengan
dengan Tuhan. Saya rasa ini kita bisa bangun dari momen ke momen, dari momen ke momen dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi trust atau kepercayaan bisa dibangun lewat small, intimate moment in life. Jadi gimana caranya saya bisa membangun sebuah hubungan dengan istri atau suami saya? Di waktu-waktu ini kita mempunyai begitu banyak kesempatan. Di tengah kita yang istilah harus mengisolasi diri di rumah, kita harus bisa pintar-pintar untuk membangun small, intimate moment in life. Mungkin sesuatu yang sangat simple yang perlu kita bangun. Misalnya dengan menunjukkan jurnal kita. Ketika kita membaca Alkitab kepada anak-anak kita, small, intimate moment. Sehingga anak-anak kita melihat bahwa, oh, papa sama mama percaya sama Tuhan, trust God. I will learn to trust Him. Saya juga mau belajar untuk percaya kepada Dia. Dan kita ajar anak-anak kita berdoa, mungkin ada keluarga, kerabat yang sedang sakit. Kita build intimate moment. Kita bilang sama anak-anak, hey, kita berdoa yuk untuk si A, si B sedang sakit. Dan kita berdoa dengan iman. Dan kemudian anak-anak kita berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan melihat kesembuhan. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Trust Him. Mungkin saat ini ada beberapa orang di sekeliling Anda yang Anda tahu sedang kesusahan. Saat ini untuk membantu orang di situasi seperti ini, mungkin nggak perlu ke rumah dia. Tapi apapun sekarang bisa dikirim ke rumah orang tanpa Anda harus ada di rumah dia. Anda harus build relationship. Anda harus jadi orang yang generous di musim ini. Di musim ini kita harus betul-betul menjadi orang yang peduli. Jangan sampai kita mengalami isolasi diri, tetapi kita juga mengalami isolasi hati. Isolasi diri tidak sama dengan isolasi hati. Hari ini kita lihat siapa yang kira-kira sedang berkekurangan. Ada small gesture namanya. Tindakan-tindakan kecil yang bisa membuat suatu relationship itu menjadi jauh. Bisa dengan mengirim makanan ke rumah dia. Bisa mungkin dengan membelikan kepada dia pengobatan yang mungkin dia perlukan pada saat itu. Anda nggak perlu keluar rumah, sekarang semua bisa lewat jempol, kita bisa kirim barang ke rumah orang. Ayo mulai build relationship. Ada berapa banyak orang yang mungkin Anda sudah lama nggak hubungi, Anda nggak call, Anda nggak telepon. Kemarin saya iseng di Insta Story, saya tanya, lagi isolation gini ngapain aja? Sekitar 30-40% jawabnya nonton Netflix. Oke, kalau memang Anda harus nonton Netflix. Tapi di tengah itu semua mungkin Anda harus ingat-ingat siapa ya kira-kira orang yang udah lama Anda nggak build relationship. Ingat, relationship itu harus di-build dengan small things, dengan small gesture. Mungkin Anda bisa call dia, Anda bisa doakan dia, Anda bisa texting dia, Anda bisa semangati dia. Be a great person by doing small things. Jadilah orang besar dengan setia melakukan hal yang kecil. Dan dalam setiap relationship, dalam setiap hubungan, saya rindu ini semua menjadi deklarasi kita hari ini, pagi ini. I'm going to bring the best of me to the we. I'm going to bring the best of me, meskipun kecil-kecil, to the we. Kepada kita semuanya. Sehingga building block of relationship ini bisa bagus, bisa maju. I'm gonna bring the best trustworthy of me. Saya akan membawa orang yang paling bisa dipercaya dari saya to the we, kepada kita semuanya. Dan kita akan mengalami yang namanya the building block of relationship. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam community, dalam care group. Saya berdoa ini terjadi, that I'm gonna bring the best of me to the we. Jadi bagaimana? Dikatakan dalam firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10 bahwa setia pada perkara kecil, engkau akan dapat perkara besar. Great relationships itu datang dari faithfulness. The building block of trust, kepercayaan, akan menjadikan satu building block yang namanya faithfulness, kesetiaan. Kesetiaan itu dibangun terus-menerus. Small things matter. Segala sesuatu yang kecil itu berarti di dalam building blocks of relationship. Yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari trustworthy? Bahwa Yesus adalah orang yang
yang bisa dipercaya. Trustworthy, trust is a culture thing. Kita nggak bisa ngomong percaya sama orang, tapi kita harus percaya kepada budaya kepercayaan yang sudah dibangun selama ini. Kalau Anda misalnya di ATM, Anda ketemu orang dan berkata, oh maaf Bu, kartu ATM saya ini nggak comply nih. Gimana ya, saya udah masukin PIN saya, dan kemudian ditolak. Saya sangat butuh, nggak banyak, 50.000, 100.000. Dan kemudian bisa nggak kasih saya akan transfer segera. Apa yang harus kita jawab dengan orang yang demikian? Kalau misalnya Anda nggak kenal dengan dia, saat ini begitu banyak metode yang sedang terjadi begini. Saat ini, kalau Anda merasa Anda mau berkati dia, Anda berkati dia. Tapi kalau jumlah misalnya besar dan Anda nggak kenal dia, Anda bisa bilang bahwa, saya nggak bisa lakukan. Dan kalau orang itu punya niat yang kurang baik, dia akan ngomong begini, masa nggak percaya sama saya? Kalau orang nanya begitu, itu mencoba untuk membuat kita ini defense-nya goyah. Orang kadang-kadang sungkan, gak enak bilang, oh enggak, bukannya begitu. Itu merupakan sebuah defense mechanism yang seringkali diharapkan keluar dari mulut kita. Oh kalau misalnya percaya ya bantu dong, dia akan ngomong begitu. No. Bantu karena kita mengenal orang itu, karena kita tahu ada sebuah budaya yang sudah kita ada bersama-sama. Jadi trust is a cultural thing. Tuhan melakukan sesuatu secara generational. Dia membangun sebuah sistem, kultur dan budaya. Sehingga kita mengenal dia punya pribadi, kita mengenal dia punya sikap, kita mengenal pola dan cara kerjanya Tuhan. Trust is a cultural thing. Dan hari ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan ketika dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan saya bekerja, ada beberapa hal yang saya lakukan di mana trust itu terambil. Saya rasa yang harus kita lakukan hari-hari ini ketika memang trust itu pernah tercederai, yang bisa kita lakukan adalah say sorry and move forward. Buktikan bahwa Anda semakin lama menjadi manusia yang makin baik. Buktikan bahwa Anda sedang berusaha untuk building blocks of relationship. Say sorry, katakan maaf dengan sincere, dengan ketulusan hati, and move forward. Move forward, terus maju. Walk from your mistake. Berjalan keluar dari kesalahan, don't dwell on your mistake. Jangan terus diam di dalam kesalahan itu. Move forward. Terus berjalan maju. Yang berikutnya adalah trust God. Trust God. Percayakan kepada Tuhan. Anda building, Anda bangun satu-satu, dan Anda harus percayakan Tuhan. Yang ikut membantu membangun yang namanya the building block of relationship. Kenapa? Firman Tuhan berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah orang yang membangunnya. Sama dengan relationship. Jikalau bukan Tuhan yang membangun relationship, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Dan hari ini ayo kita trust God, bahwa Tuhan mampu menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik ketika kita serahkan di dalam Dia. And God can change people. Tuhan bisa mengubah orang. Tuhan bisa mengubah Anda. Tuhan bisa mengubah istri, bisa mengubah suami, bisa mengubah anak-anak, bisa mengubah hatinya orang. God can change people. You do your part, Anda lakukan bagianmu, dan izinkan Tuhan lakukan bagian Dia. Dan percayalah, Anda doakan terus, Anda terus build relationship dengan Dia, Anda terus build trust dengan Dia, maka lihat Tuhan mampu mengubah hati orang, termasuk hati Anda dan saya. Kadang-kadang kita fokus, oh dia harus berubah, dia harus mulai menjalani sebuah kultur yang baru dalam Tuhan. Oh, kadang-kadang ketika saya berkata begitu, Tuhan tunjukkan kadang-kadang saya dulu harus berubah. Dan yang terakhir, pesan saya hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus adalah keep on building. Keep on building. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, keep on building. Sehingga dalam situasi apapun ke depan dengan building block of relationship yang baik yang Anda bangun dengan Tuhan dan bangun dengan sesama, Anda menjadi pribadi yang tidak mudah digoncangkan. Dan Anda menjadi orang-orang yang kuat. Hari ini sama-sama kita
di rumah kita masing-masing. Ketika Anda menyediakan roti dan anggur, kita mau melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan sebagai peringatan akan pekerjaan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Pekerjaan apa? Pekerjaan bahwa dia taat sebagai hamba, trustworthy. Dia taat sebagai hamba, rela turun ke dunia, bukan sebagai manusia biasa. Alkitab berkata sebagai hamba, hambanya Bapa. Dan kemudian dikatakan dia taat. Bukan hanya hamba, dia taat. Dia mau build relationship dengan anak-anak saya. Dia taat, bahkan sampai mati. Alkitab berkata bukan hanya mati biasa, mati di kayu salib. Dan karena itu pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Hari dia di sebelah kanan Bapa sedang berdoa untuk Anda dan saya. Dia masih trustworthy bahkan sampai hari ini. Itu, kita memperingati apa? Kematian dan kebangkitan dia. Dan kita meroleh kuasa yang sama untuk hidup hari ini. Lewat kebangkitan dia sendiri. Bapak surga, kayak berdoa untuk roti ini. Kayak percaya Tuhan firman berkata oleh bilur-bilurmu kayak menjadi sembuh. Hari ini kami lepaskan kesembuhan terjadi atas rumah tangga kami, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang trustworthy. Engkau adalah Tuhan yang bisa kami percayai, yang layak dipercaya oleh semua orang ya Tuhan. Dan hari ini kami terima ya Tuhan kesembuhan dari Tuhan, kami terima pemulihan dari Tuhan, kami terima kelepasan dari Tuhan ya Bapa. Dan hari ini Tuhan kami minta ya Tuhan, bahwa kami di dalam Engkau, kami juga mau menjadi pribadi yang trustworthy di dalam setiap building block dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiap keluarga aku berdoa ya Bapa, Engkau yang jagai tiap keluarga ya Tuhan. Engkau eratkan setiap keluarga ya Tuhan. Engkau satukan tiap keluarga ya Tuhan. Dalam pekerjaan ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan, unity, kayak percaya Bapa, di mana ada kesatuan ya Tuhan, di situ Engkau disenangkan ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan dengan penuh pengucapan syukur. Kemudian Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Darah anak domba Allah tercurah bagi Anda dan saya. Dan hari ini kita tahu bahwa otoritas untuk membangun rumah tangga, otoritas untuk membangun hubungan, itu datang dari Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, jikalau bukan Tuhan yang membangun apapun dalam kehidupan kita, sia-sialah orang membangunnya. Dan kayak berdoa ya Bapak, apapun yang kami pegang berhasil, semua jemaatmu terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Sama-sama kita minum dengan pengucapan syukur. Terima kasih ya Bapak, aku berdoa ya Tuhan, lepaskan berkat untuk umat-Mu ya Tuhan. Di tengah masa-masa ini ya Bapak, kami mau ambil keuntungan dengan membangun apapun yang baik dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy Sunday Church. God bless you. See you next week juga online. Biar Tuhan lepaskan berkat atas semua kehidupan kita in Jesus name. Amen.